Jadi awalnya ngambil instruktur Zumba dulu pas SMP kelas 3, pas umur 15 tahun. Widih. Niat ya? Iya. Niat apa dipaksa nih? Dipaksa. Alhamdulillah dipilih jadi PTC kan tahun ini. Apa itu? Pound Tour Crew. Jadi ini itu stick di olahraga kita, di olahraga pound. Dan kalau misalnya dilihat warnanya itu memang sudah dimodifikasi khusus untuk olahraga pound. Bentuknya juga seperti ini. Jadi kalau misalnya ada stick yang lain, misalnya suka ada stick-stick yang lain, itu bukan stick pound, jadi nggak boleh dipakai sebenarnya karena lebih membahayakan. Ya kelihatan banget ya guys, ini sudah banyak menghasilkan uang. Iya. Kenapa kalau banyak menghasilkan uang banyak bompel-bompel guys? Ini juga dipilihin yang paling bagus. Oh, gitu. Nah kalau di pound itu, yuk kunci core-nya kayak batuk sekali. Banget, atau ibu hamil, kan banyak tuh ibu hamil juga. Ibu hamil juga. Iya. Set position itu kita lebih banyak gerakan sumo squat. Jadi buat stress release sendiri, badan sendiri. Jadi emosi semuanya tuh diluapin. Kalau misalnya kakak lihat di pound tuh olahraganya orang-orang pada teriak-teriak. Oh iya. Iya. Mahal nggak sih stick yang asli? Mahal. Oh, mahal ya. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Selamat siang rekan-rekan Gede Kreatif. Hari ini saya balik lagi ke studio Senam hari ini. Iya, betul. Kebetulan saya lagi ngobrol dengan si Gen Z yang berprestasi. Kalau mau tahu dia siapa, datang aja ke studio hari ini. Pasti semua orang kenal dia. Namanya Haliza. Dia instruktur Ponfit. Tapi sebelum Ponfit dia Zumba dulu. Betul. Dia terkenal dengan Zin Haliza alias Zumba Instructor Network dari dunia ya, dunia. Betul. Zumba Instructor Network Haliza. Dan sekarang mulai bergerak di bidang Ponfit nih. Dan kita sendiri, saya terutama nggak ngerti banget tentang Ponfit itu apa, terus jenis olahraga yang seperti apa, dan benefitnya sebenarnya apa yang digunakan untuk di Ponfit itu sendiri, alat-alat dan lain-lain. Oke Kak, mari kita mulai. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Iya. Coba dikenalin dulu Kak. Sekarang apa, lagi ngapain, atau masih... Oke, kenalin semuanya, nama aku Haliza, aku instruktur Zumba, instruktur Ponfit, dan terakhir kali baru ambil instruktur mat pilates. Oke. Udah berapa lama nih jadi instruktur? Udah dari 2020 mulai ngajarnya, tapi ngambil sertifikat Zumba itu 2019. Pas sekolah ya berarti? Pas sekolah. Pas sekolah udah jadi baru ngambil apa udah ngajar nih? Jadi kalau di kita itu ngambil sertif dulu, baru ngajarnya terserah sih sefleksibelnya. Jadi awalnya ngambil instruktur Zumba dulu pas SMP kelas 3, pas umur 15 tahun. Widih. Niat ya? Iya. Niat apa dipaksa nih? Dipaksa. Awalnya Mama kalau nonton ya. Pasti nonton, pasti nonton. Iya, awalnya sih gitu. Kok mau? Nggak, dipaksa kok mau gitu kan? Maaf nih ya, anak umur 15, Gen Z, yang ya kalau era sekarang kan mendingan main handphone, Iya, tapi duduk rebahan. Iya. Ya, TikTok belum ada ya tahun ini. TikTok belum sih. Belum ya, mungkin terlalu yang lain booming. lah, Instagram dan lain sosial media lah. Kok mau gitu dipaksa, pertanyaannya dulu? Ya karena Mama punya studio ini sih awalnya. Gitu. Terus sering dipaksa ya karena punya studio masa nggak ikut senam gitu kan, jadi sayang. Terus akhirnya ya udah mulai dikit-dikit gitu. Menumbuhkan ketertarikan, tidak ada langsung kendala apa langsung apa hanya setengah-setengah apa? Awalnya setengah hati, cuman lama-lama ternyata enjoy juga gitu, asik juga gitu. Karena olahraganya sih, jadi jatuh cintanya ke olahraganya gitu. Olahraganya ya. Waktu di Zumba berapa lama berarti prosesnya sampai jadi sekolah instruktur sampai itu? Berarti sekitar 2 tahunan apa setahunan gitu. Lama amat. Iya, tapi maksudnya kan itu kan kuliah S2 aja 2 tahun ya. Serius, itu kayak kuliah loh berarti jadi instruktur itu? sebenarnya bukan itunya sih, lebih ke niatnya mau jadi instruktur. Karena kan kalau misalnya jadi instrukturnya mah kita ngambilnya cuma sehari loh. Ambil sertifikatnya itu cuma sehari.
kalau Zumba. Oh, Zumba sehari. Zumba sehari. Terus ada kayak harus jam ngajar berapa jam? Enggak. Kalau Zumba fleksibel. Jadi paling minimal tuh umur 15 tahun, makanya bisa ngambil Zumba instruktur karena memang udah sesuai dengan umurnya, jadi langsung diarahin sama mama ke situ gitu. Tapi sebelumnya maksud aku latihan bener-bener kayak bisa dapat feel-nya dan segala macamnya itu memang agak lama sih, karena mama nggak mau aku jadi instruktur yang secara tiba-tiba gitu. Jadi emang harus ada basicnya dan emang harus feel-nya dari hati gitu. Tapi 2 tahun tuh? 2 tahun ya kayak gitu, karena emang niatnya awalnya nggak pengen jadi instruktur sih. Jadi itu baru, kayaknya 15 tahun udah boleh, ya udah langsung diarahin gitu. Langsung ke sini atau ke tempat lain dulu? Pas Zumba sih udah main di kandang aja sih, main di sini aja. Oke. Keren ngajar juga langsung di tempat lain gitu. Enggak, jadi awalnya kalau setelah ambil instruktur itu dapat license, terus emang agak ketunda sebentar, jadi aku nggak ngajar sekitar 6 bulanan karena memang lagi fokus dari SMP itu kan mau ke SMA harus belajar kan. Jadi waktu itu sempat fokus buat belajar dulu, baru pas udah SMA baru mulai ngajar. Itu setelah COVID sih 2020. Oh, berarti bagi waktunya nggak begitu susah dong ya, COVID di rumah. Iya, jadi COVID kan tidak sekolah di tempat ya. Gitu. Tapi setelah pas ngajar Zumbanya itu justru sekolah udah mulai masuk. Nah, itu tuh mulai agak bagi waktunya agak susah. Tapi emang ini buka pas COVID? Buka tapi pas udah akhir-akhir COVID. Yang kayaknya waktu itu mama juga pernah cerita yang disekatin per orang itu. Nah, itu aku ngajarnya pas dari situ. Berarti dia nonton guys, episode sama ibu iya ya? dong, disuruh dong. Sudah mendadak tanpa skrip. Apa yang membuat dari Zumba pindah ke Ponfit? Awalnya ngerasa masih stuck di situ-situ aja gitu. Ilmunya. Terus pastinya kalau misalnya kita ngelakuin olahraga tertentu yang terus diulang-ulang pasti agak bosen ya istilahnya, kayaknya mau nyoba yang lain. Nah, itu akhirnya nyobain pound. Karena sebelumnya aku pernah nyobain yoga, aerobik dan segala macam, kayaknya kurang masuk gitu di hati, kayak gimana ya, kayak kurang gitu loh. Jadinya pas nyobain pound langsung suka. Berapa lama udah ngajar pound? Ngejar pound itu dari 2023 sih, berarti udah 2 tahunan ya? Iya. Nah, terus berarti habis Zumba selesai nih, Ponfit sekolah lagi, kayak instruktur lagi, belajar lagi? Iya, ngambil sertifikat lagi sehari juga. Oh, sehari juga. Itu yang nerbitin siapa sih kalau sertifikat gitu? Kalau pound itu dari HQ-nya, jadi emang dari manajemen merekanya gitu. Zumba juga sama, dari sana gitu. Dari mana? Dari Amerika. Oh, dari Amerika. Ngambilnya di mana kalau Ponfit? Kalau pound juga ngambilnya di Indonesia semua. License aku sih udah ambilnya di Indonesia semuanya, udah instrukturnya bisa di-guide langsung dari sini. Udah ada master trainernya gitu lah. Oh, jadi itu nanti itu proses untuk sertifikatnya kayak kayak kita ujian tengah semester atau UAS dulu atau gimana? Ada penilaian, oh kamu layak jadi instruktur nih. Saya misalnya 1 hari nih, saya layak jadi instruktur tuh apa sih persyaratannya waktu itu? Kalau untuk Zumba dan pound ini dia nggak ada ujiannya sih Kak. Jadi ya udah, kita udah bayar, terus diajarin how to be instrukturnya. Habis itu ya udah, habis itu keluarin license-nya. Gitu. Semua orang boleh dong mengajukan itu? Bisa, tapi balik lagi. Jadi kalau misalnya kita mau ngajar kan pasti butuh mental yang kuat dan segala macem. Jadi nanti ya udah ngambilnya mungkin memang mudah, tapi nantinya udah balik ke orangnya masing-masing sih. Mahal nggak sih? Kalau Zumba tuh waktu itu berapa ya? Sekitar 3-5, tapi sekarang kayaknya udah agak lebih murah ya. Kalau pound sekitar 5 jutaan gitu. Mahal ya? Tapi masih lebih mahal olahraga yang lain loh ya. Oh gitu? Pilates kan lebih mahal ya kan? Pilates alatnya mahal, sertifikasinya mahal. Kita bicara Ponfit. Berapa lama Ponfit itu sebenarnya, satu durasi olahraga itu berapa lama sih Ponfit itu? Tergantung pesertanya. Jadi kalau misalnya pesertanya misalnya cuman buat event yang memang tidak perlu
terlalu banyak waktu, biasanya 30 menit gitu. Tapi biasanya dia 30 sampai 45 menit. Sampai 1 jam lah sama SOP. Kan kita harus nerangin SOP-nya. Oh iya. Awalnya gimana. Jadi misalnya awal kelas tuh pasti dijelasin. Kayak misalnya olahraga PAUN tuh apa gitu. Coba jelasin. Aku coba jelasin biasa sehari-hari ya. Iya. Misalnya kayak perkenalan, misalnya halo semuanya, nama aku Haliza, aku instruktur PAUN, ngajar di sini tiap jam sekian, gini. Terus ada yang udah pertama kali PAUN nggak? Terus kalau misalnya ada atau ada yang belum, nanti dijelasin. Jadi PAUN adalah olahraga kardio high intensitas yang terinspirasi dari bermain drum. Dan gerakannya terinspirasi dari yoga dan pilates, seperti itu. Terus nanti dijelasin gerakan-gerakannya apa, caranya gimana, itu biasanya di awal 15 menit pertama itu biasa dijelasin dulu. Lanjut, gerakannya apa sih? Gerakannya iya, jadi kayak kalau di raganya susah ya. Misalnya gerakannya itu ada set position, itu yang berdiri biasa, yang biasa gebuk-gebuk yang biasa dilihat itu biasa set position. Terus lunges. Terus ada kit position, posisi duduk, jadi kita duduk di matras, kan pakai matras. Nah itu duduk di matras. Terus ada terakhir TNA, jadi tie and asset, jadi posisi tiduran di matras. Tapi karena biasanya kan PAUN ini suka ada event di luar outdoor gitu kan. Dan kalau misalnya di outdoor, kita biasanya sebagai perempuan kan kurang nyaman untuk diliatin banyak orang gitu kan. Jadi kalau misalnya ada event gitu, kita biasa nggak pakai TNA yang posisi tiduran. Jadi cuman set, lunge, dan kit position gitu. Set apa ya itu? Kita bedah dari detailnya. Sorry saya potong dulu. Ini alat peraganya. Ini dulu kita cerita. Ini namanya kalau saya dulu taunya ini stick drum. Tapi kata ibu bukan stick drum. Bukan. Jadi ada sertifikasinya juga nih khusus katanya. Betul. Nah ini apa nih? Coba cerita deh. Jadi ini itu stick di olahraga kita, di olahraga PAUN. Dan kalau misalnya dilihat, warnanya itu memang sudah dimodifikasi khusus untuk olahraga PAUN. Warnanya hijau seperti ini, gerakannya, bentuknya juga seperti ini. Jadi kalau misalnya ada stick yang lain, misalnya suka ada stick yang lain, itu bukan stick PAUN. Jadi nggak boleh dipakai sebenarnya, karena lebih membahayakan. Ini worldwide ya? Apa? Worldwide dunia begini? Iya, ini seluruh dunia pakainya ini. Gitu. Terus ini juga beratnya, dari beratnya pun sudah dipikirkan. Jadi udah dimodifikasi khusus untuk olahraga PAUN beratnya. Jadi percaya nggak percaya kalau misalnya sering ngelakuin olahraga ini, lama-lama bisa buat otot gitu. Karena kan ini kan sedikit berat ya. Dan kita selama 45 sampai 1 jam kan begini terus, lama-lama otot kita juga bekerja gitu. Cara pegangnya juga nggak ngasal loh Kak. Jadi tempelin ibu jari di tulisan PAUN atau ripsticks. Jadi di tengahnya ada tulisan PAUN atau ripsticks ya. Ini guys. Jadi kalau misalnya nggak ada tulisannya, berarti bukan yang original, nggak boleh dipakai gitu. Oke, nih. Terus tempelkan ibu jari di tulisan PAUN atau ripsticks. Terus 4 jari menggenggam. Kayak megang remote TV, ya kan? Tapi di bagian tengahnya. Gini ya. Gerakannya pun kaku dari lengan atas hingga bawah. Jadi digerakinnya maksimal kayak gini. Jadi nggak boleh kayak gini karena nanti takut cedera pergelangan tangan. Gitu. Kalau misalnya selalu kayak gini, lama-lama sakit. Tuh. Terus kenapa pegangnya nggak di ujung? Karena nanti bebannya tidak akan terbagi. Jadi terasa lebih berat. Kalau misalnya di-compare pegangnya di tengah sama yang di ujung kan lebih berat kan ya Kak? Nah kayak gini. Jadi takutnya juga mental. Apalagi kan kita kan high intense banget kan, cepat banget gerakannya. Terus takutnya mental atau segala macam gitu. Bagaimana Anda yakin, Haliza yakin kalau orang lagi olahraga tidak mental? Karena maaf nih ya, itu kan kayaknya tuh apa kayak kenceng banget sih. Kalau menurut saya musiknya kan ditambah musik yang beat dan lain-lain gitu kan. Caranya gimana ya, misal biar nggak mental ya? Caranya kita selalu intens, kita selalu lihat ke member pasti. Pegangnya di mana? Itu pasti kita misalnya tiap per lagu, misalnya ada yang biasa kan suka licin nih, lama-lama berkeringat gitu ya. Pasti, iya. Nanti kan, tapi kan di PAUN kan satu lagu suka berhenti, satu lagu berhenti. Nanti kita ingetin lagi, kita reminder lagi ke membernya untuk pegangnya di tengah lagi, yuk balik lagi ke sini gitu. Jadi sebagai instruktur juga nggak yang cuman ngajar gimana-gimana, jadi kita harus perhatiin membernya. Kalaupun event juga tetap kita pasti, yuk perhatiin lagi ripsticksnya pegangnya gimana gitu, pasti dibilangin. Mahal nggak sih stick yang asli? Mahal. Mahal ya. Makanya saya mungkin itu gara-garanya jadi banyak yang palsu ya. Iya. Yang ini yang asli berapa? Yang asli itu sebenarnya murah kalau di sana Kak, di luar gitu kan. Karena kan kalau kesini langsung kena biaya cukai. Iya kan, kena pajaknya. Sebenarnya harga aslinya ya sekitar
400-an lah ya. Oke. Cuman kalau udah masuk ke sini pasti udah 500-an gitu. Cuman satu pasang. Satu pair. Satu pair. Ini belinya di Indonesia udah banyak? Di Indonesia nggak ada, jadi kita selalu pesan di sana gitu. Dan mesennya itu harus bisa sih kalau misalnya mesennya satu. Cuman pasti teksnya lebih banyak, lebih mahal ya. Kalau misalnya mesennya sekitar 15 itu pasti tetap lebih mahal. Tapi bisa aja pesennya 50, tapi ya gitu 50 kali 500 kan. Ya. Kalau harga dolar murah, kalau harga rupiah harga dolar mahal. di sana. Mahal. Ini apa Amerika berarti? Produk Amerika. Belanjanya di mana? Online. Merekanya? Ya mungkin ada pabriknya ya. Bukan, maksudnya belanjanya kalau kesininya sampai di sini. Online. Oh, dari Haliza sendiri yang beli? Jadi kita di web Pound. Di Poundnya itu kan ada web, dan itu kita sebagai instruktur bisa beli sekitar 15 sampai 50 lipsticks per pairnya itu. Terus kalau untuk orang non instruktur bisa beli juga, tapi satuan doang. Nggak bisa beli dalam jumlah yang banyak. Warnanya ini aja? Warnanya ini aja dong. Ya kalau misalnya glow in the dark, kita lagi event-event gelap, tetap kelihatan. Maksudnya nggak glow in the dark banget ya. Cuma kan ini kan hijau neon, pasti kelihatan. Jadi memang ini, saya pikir boleh warna-warni. Enggak. Jadi yang warna-warni itu justru yang palsu, dan itu nggak boleh banget. Nggak boleh banget dipakai gitu. Tahan berapa lama ini? Kalau tahan berapa lama sesuai yang make sih. Karena kan ya kelihatan banget ya guys, ini sudah banyak menghasilkan uang. Iya. Kenapa kalau banyak menghasilkan uang banyak bompel-bompel guys? Ini juga dipilihin yang paling bagus. Oh gitu. Jadi kalau belum menghasilkan uang biasanya nggak bompel-bompel ya. Iya. Ini udah dipakai itu. Ini udah dipakai buat ngajar ke beberapa tempat. Iya, benar-benar. Oke, nah terus kita balik ke pertama kali kita bicara tadi apa? Set, lunges, sama kit. Apa tuh? Set itu apa? Lunges itu apa? Kit, apa sih? Kit, lunges, dan yang terakhir TNA. Itu apa itu? Ada 4. Jadi set position Pertama itu, set dulu, set position apa itu? Set position itu kita lebih banyak gerakan sumo squat. Jadi squat yang biasanya dilihat di media sosial. Semua begini? Yes, iya benar. Masuk. Iya, lututnya nggak boleh melebihi jari-jari kaki. Jadi jari kakinya juga sedikit menghadap keluar. Iya, terus squat ke belakang. Oke, tapi lututnya nggak boleh melebihi jari-jari kaki. Jadi bawa bokongnya ke belakang. Nah, susah kan? Capek guys? Dilihatnya gampang kan? Capek selama itu, ini. Kayak apa? Kayak dulu belajar kuda-kuda yang buat. Tapi beda ya kalau kuda-kuda kan di sini. Iya. Kalau dia lebih mengarah. Iya. Nah ini ya dia begini ya deh. Iya betul. Iya benar. Susah. Saya agak besar berat badannya. Oh jadi itu set position. Iya, set position banyak di situ, banyak di sumo squat. Di situ sumo yang set itu berapa lama itu harus kayak gitu? Ditahan kayak gitu atau gimana? Jadi karena kita mainnya itu per lagu, dan per lagu itu ada koreonya. Jadi kalau misalnya dihitung berapa kali squat dalam pound, aduh, kayaknya nggak bisa dihitung deh kak. Terlalu banyak karena gitu. Tapi kalau misalnya biasanya lama di misalnya koreonya, misalnya lama di pounding, disuruh di bawah squat ya mungkin agak lama kayak sekitar 5 detik sampai 10 detik aja gitu. Ya berarti itu si sumo squat itu fungsinya tadi kayak begitu terus ini begini kan berarti iya. Begini apa begini? Sama begini. Kayak gini gitu terus down and up gitu. Oke. Nah, di set itu sendiri ada tahapan-tahapan tertentu nggak? Tahapan sih paling nggak ada, cuman rules-nya gitu sih, nggak boleh, karena kan ini intens banget ya gerakannya, gerakannya intens, banyak banget squatnya dan segala macam, jadi rentan untuk cedera takutnya kalau gerakannya memang tidak sesuai gitu kan, jadinya harus gimana ya, membernya juga harus di reminder terus sih, misalnya lututnya nggak boleh ngelebihi jari-jari kaki gitu. Iya betul, barusan aja langsung agak-agak ketarik ya. Iya, karena kan nggak biasa mungkin ya. Iya, kita mungkin juga. Jadi memang di sini dia fungsinya harus squat. Jadi harus benar, squatnya harus benar, gerakannya harus benar, dan kita juga nggak boleh bungkuk. Jadi kalau misalnya tadi misalnya kayak gini, harus tetap dadanya harus di atas gitu. Susah guys, ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Bener loh, coba aja lakuin kayak tadi. Cuman kalau pertama-tama masih susah, nanti lama-lama bisa. Ya. Tapi emang cowok ada yang ikut PONFIT? Ada dong, bahkan Ada. dari sananya bahkan
Trainernya cowok banyak. Oh gitu. Di Indonesia banyak banget guys instruktur Oh, Panfit. saya nggak tahu guys, maaf. Iya. Saya kan nggak ngikutin nih. Saya taunya ya cewek Cewek-cewek, doang ya. karena ada musik, Iya. ada matras, dan dia taunya saya kok pada main stick drum awalnya gitu Iya, kan. iya, Ternyata iya. bukan. Oke, itu set ya. Terus dari itu apa tadi? Lunges. Lunges itu apa? Lunges tuh gerakan jadi buka kaki selebar pinggul. Boleh aku peragain? Boleh aja. Jadi buka kaki selebar pinggul. Aku Saya ada di bikin samping ini, ya. ya. Iya. Terus jauhin kaki satunya ke belakang. Kaki belakangnya jinjit jadi nggak boleh flat. Ya jinjit. Terus panjangin lagi. Nggak boleh, lututnya juga tetap sama kayak set guys. Jadi nggak boleh lebih dari jari-jari kaki. Terus ya udah sama. Down up kayak gini Oh, terus. gitu. Gitu. Naik turun gitu. Tergantung lagu tuh. Iya tergantung lagu. Lunges itu berapa banyak kita naik turunnya? Sama kayak set. Jadi sesuai lagu ya, sesuai koreonya. Tapi kalau misalnya ditanya berapa banyak, jadi di kita itu ada formulanya gitu. Jadi satu kelas itu ada formulanya. Misalnya set itu ada level 1, level 2, level 3. Kalau lunges ada level 1 sama level 2. Kit juga level 1, level 2. TNA yang tiduran juga level 1 sama 2. Jadi nanti misalnya pertama-tama ini balik ke formulanya ya. Jadi misalnya set dulu baru lunge, nanti kit, terus nanti diselang lagi sama set, terus lunges lagi, set lagi gitu. Oh. Jadi ada formulanya, jadi nggak boleh ngasal. Jadi nggak boleh abis ngasih set, abis itu set lagi. Maksudnya kalau memang tidak sesuai formulanya gitu nggak boleh gitu. Itu belajar dari kebiasaan atau direncanakan? Enggak, jadi emang ada di kita kan dapat webnya ya, dapat linknya, bukan linknya sih, maksudnya dapat secara kayak misalnya web untuk instrukturnya sendiri itu kan yang biasanya untuk beli merch-nya, untuk beli lipsticknya, bajunya, dan koreografi semuanya di situ ada. Terus di situ juga ada rumusnya, ibaratnya rumusnya. Jadi misalnya mau ngajar 45 menit untuk beginner itu rumusnya yang ini. Kalau mau ngajar 30 menit untuk yang baru-baru biasanya pakai yang ini gitu. Jadi nggak boleh ngasal. Oh, ada rumus. Iya, jadi lebih ribet daripada Zumba. Sejujurnya lebih ribet. Oh gitu. Iya. Tapi itu harus menguasai kan? Harus dong. Nah, itu dibuatnya pakai kayak nginget sendiri atau gimana? Kadang-kadang pas peraga itu nggak semua langsung nginget kan? Oh, harus ingat. Oke, pada saat kita merencanakan, berarti kan mungkin harus diketik dulu atau diapain dulu atau? Oh, itu tergantung orangnya sih. Oh, jadi nginget-nginget aja. Ingat, Kalau Aliza gimana? Kalau aku Aduh. udah terbiasa sih sama kita kan dulu sebelum jadi instruktur pasti kita jadi member. Oke. Nah, biasanya pasti suka merhatiin dong abis gerakan ini, bisa set position ini, lagu di set, terus abis itu lunges, ini berarti langsung kayak, oh biasanya tuh berarti urutan yang benar tuh gini. Jadi pas kita udah jadi instruktur, ya nggak terlalu berat gitu ngafalinnya. Kecuali memang yang belum pernah pound, tiba-tiba jadi instruktur pasti lebih berat sih pasti untuk ngafalinnya gitu. Nah, di set and lounge itu Lunges. lounge mah itu ya, tempat orang nongkrong, maaf ya salah. Lunges itu nanti dicari tahu spellingnya gimana juga nggak tahu ya. Set and lunges itu rata-rata tuh ya. Sebenarnya sih orang tuh titik udah capeknya di mana? Titik udah capek sih biasanya di pertengahan ya. Ngerti, berarti kan 15 menit terakhir. Iya lumayan lah, 30 menit. Iya benar, 30 menit awal tuh udah, itu biasa orang-orang udah gitu. Ya, tapi kan cuma 30 menit kan? 30 sampai 45 menit. Biasa kalau kelas reguler itu 45 menit. Waduh. Gitu, 45 menit. Reguler tuh guys, 45 menit loh. Iya. Ini kalau saya yang ponfit 2 minggu kurus nih. Bisa lah. Wah, ini ada instrukturnya nih. Boleh juga nih Langsung kita. ditantang. Iya, kita personal ini nih, personal kurusin badan nih bisa nih. Iya, jadi kalau kan kepikir nih kan, tadi aja mungkin itu gabungan dari olahraga squat juga kali ya. Itu squatnya banyak banget loh. Banyak banget. Itu otot pinggul yang banyak bergerak kayaknya. Betul banyak. Apa kayak lebih benefitnya apa kalau buat cowok gitu? Kalau buat cewek kan mungkin kalau squat kan buat lebih bagus gitu kan, badan lebih oke. Nah kalau ponfit buat cowok ini apa sih sebenarnya? Kalau untuk cowok sebenarnya sama, karena kan kita kan manusia ya, sama-sama manusia ya. Betul. Pasti cowok juga mau dong kakinya atau Oh, iya. pahanya kencang gitu. Sebenarnya sama aja kak. Karena kan di gym juga misalnya, bahas misalnya nge-gym gitu kan,
cowok-cowok juga squat dan segala macam kan sebenarnya gerakannya juga sama kan, sama yang perempuan juga. Iya. Jadi sebenarnya manfaatnya juga sama aja. Mengencangkan banyak sih. Kalau di pound kan pasti kan karena kita pegang stick, jadi di tangan, otot tangan kita udah pasti kencang dong. Terus abs kita. Jadi kalau di pound harus tetap kunci perutnya kan biar tetap kencang gitu. Kunci Terus perut gimana kalau perutnya segede saya? ya di Nggak, ini kita squish ngomong. gitu. Di squeeze maksudnya ditahan napas gitu? Enggak, iya kalau misalnya tahan nafas, kayak misalnya gini lah, gampangnya kalau mau cewek-cewek biasanya mirror selfie, kan pasti kan tahan perut tuh, Oh. tapi kan tetap bisa nafas. Wow. Nah, gitu. Iya, nahan Atau nafas. biasanya kalau di pound itu, yuk kunci core-nya kayak batuk sekali. Nah itu kan kenceng, tapi tetap bisa nafas. Tahan aja perutnya di posisi itunya. Coba kakak batuk. Nah, Oh iya. nah itu core di situ, kencengnya di situ. Lanjut. Gitu. Buat Abis cowok itu, tadi gimana? iya habis tangan udah pasti, core udah pasti, kaki juga udah pasti kenceng. Gitu. Instrukturnya pernah sakit gak sih? Enggak. Terus kita bicara set and laju sudah selesai ya berarti. TNA. Kit dulu. Posisi duduk. Kit. Posisi duduk. Nah, sekarang ngomongin kit. Posisi duduk di matras. Di matras. Posisi duduknya juga Bersila. Jadi atau gimana? kakinya Naik aja di sini kan nggak apa-apa. Mama maaf ini buat pilates ya. Wah, nggak apa-apa. Jadi buka kakinya, kakinya dirapetin. Hah? Jadi duduknya kayak gini. Terus pokoknya dirapetin aja kakinya guys kayak mau sholat. Ya kan rapet kan kita. Nah terus dadanya chest up lagi. Ingat kalau di pound itu nggak boleh bungkuk-bungkuk kayak gini. Nanti lama-lama sakit guys punggungnya. Jadi harus tegap. Terus perutnya dikunci kayak batuk sekali yang kayak tadi gitu, dikunci. Abis itu kita punggungnya lurus. Kalau mau lebih progres boleh ke belakangin lagi. Jadi posisinya seperti ini. Gitu kalau misalnya di pound kayak gini atau kayak gini, rainbow kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk yang pertama kali pound atau yang kayak udah capek banget atau ibu hamil, kan banyak tuh ibu hamil juga. Ibu hamil juga Iya. pound? Tapi biasanya disclaimer kalau misalnya itu biasanya udah sering pound, tapi dia mau pound lagi karena hamil kan, jadi tetap mau olahraga, boleh. Caranya itu kakinya disila kayak gini, gitu. Jadi nggak usah maksa sampai angkat-angkat gitu, nggak perlu, nggak apa-apa. Yang penting kan olahraga, tetap olahraga, tangannya tetap olahraga, gitu. Oke, berarti pound fit ini high impact ya kalau Iya. kalau di ibu bilang tuh high impact lah itu Iya. apa sih? Intensitasnya tinggi. Betul. Umur yang boleh memainkan pound fit dan berat badan yang boleh memainkan pound fit. Nggak ada batas maksimalnya, nggak ada. Hah? Pound is every age, everybody, for everybody, pokoknya semuanya bisa. Anak kecil, kan sekarang ada tuh pound generation, jadi untuk anak-anak kecil, itu anak-anak kecil tuh udah mulai nge-pound sekarang. Wih, keren banget kan? kekinian loh. Iya. Paling sekitar umur 5-6 tahun tuh biasa udah boleh nge-pound, tapi yang generation. Tuh, yang buat anak-anak. Jadi instruktur di mana aja? Kalau jadi instruktur itu di sini, pasti di sini. Terus aku biasa ikut komunitas. Komunitas apa? Komunitas pound. Oh, di mana? Tapi tempatnya, kalau misalnya komunitas itu biasanya tempatnya kayak, kalian suka lihat gak sih biasa di, aduh takut sebut merek, misalnya kayak di mall mana gitu. Kan Nggak suka, apa-apa, kan kalau Margo di gitu. mall, Di misalnya, Cimagi City Mall gitu kan? ya kalau aku ngajarin di situ kan. Tapi itu sama komunitas hari ini di sini juga sebenarnya. Cuman kan di mall. Terus misalnya nanti ada Roka Space dan semacamnya, itu kan suka tuh olahraga sekarang kan banyak yang di mall-mall gitu kan, suka ditemuin di Ayan Tanjung Barat gitu-gitu tuh biasanya banyak olahraga. Nah itu komunitas. Nah kalau komunitas aku itu pertama di sini ngajar di studio, terus hari ini pound madness udah sih kayaknya dikit sih, dikit, tapi maksudnya ngajarnya ya seminggu beberapa kali. Seminggu beberapa kali ngajar? Kalau sama Zumba ya, pokoknya dapat libur tuh cuman Kamis sama Jumat. 5 hari ngajar terus gitu. Banyak duitnya berarti guys. Amin. Amin. Banyak duitnya berarti, kerja terus ya kan? Iya kerja terus. Ya kan, kerja terus ya kan? Tapi fun sih, jadi nggak berasa. 35-40 kayaknya. Nah, itu apa? Itu sekali datang. Oh, jadi per kali datang di Per visit. Cimanggi City Mall, misalnya saya
sama istri berarti 70.000 80.000. 40. Oh iya, kalau 2 berarti 80.000. Oke, gitu. itu dapatnya apa aja benefitnya? Benefitnya ya olahraga sebenarnya sama kayak di studio. Kita olahraga di sana juga, cuman ini beda tempat aja gitu. Terus Kak Alizanya di sana cuma instruktur doang apa ngatur semua seluruh event kayak gitu? Kalau aku sih ya ngajar aja. Oh. Kan kalau misalnya ngajar kan udah ada sound systemnya sendiri, maksudnya ada orangnya yang ngurusin Oke. gitu-gitu. Kalau di studio kan bedanya udah ada alat-alat sini buat speaker dan semacamnya. Jadi instrukturnya tinggal nyambungin. Kalau di mall ya ada orangnya sih, ada orang sound systemnya gitu. Jadi tapi dari situ Kak Aliza dapat uangnya juga dari situ apa dari? Iya dari komunitasnya itu. Oke, bukan mesti dari uang 40.000 itu juga Oh ada iya dapat ke Kak dong. Alizanya kan? Iya dong, makanya kita sebagai instruktur harus nge-guide banyak member gitu. Kalau biasanya per sekali datang tuh di mana-mana biasanya 40 sampai 60.000 sekali datang, dan itu udah dapat dipinjemin lipstiknya. Kirain dapat malah 400.000. Kenapa 40.000 jauh ya? Enggak, jadi biasanya tiap kelas itu udah pasti dipinjemin lipstiknya gitu. Paling biasanya bawa matras sendiri. Kalau untuk mau prepare olahraga pound tuh cuma bawa matras sama air putih aja, air minum gitu. Selama ngajar pound itu pernah ada apa ya, pengalaman yang tak terlupakan nggak sih selama 2 tahun ini? Mungkin kalau suka duka kali ya. Iya, suka duka atau pengalaman yang tidak terlupakan ya? Kalau sukanya sih gimana ya, kalau pound itu buat aku pribadi buat stress release sendiri, badan sendiri, jadi emosi semuanya tuh diluapin. Kalau misalnya kakak lihat di pound tuh olahraganya orang-orang pada teriak-teriak. Oh iya? Iya, itu mereka ngeluarin emosi loh. Apalagi biasanya banyak curhatan gitu ya member-member ke aku gitu, stres di rumah, misalnya ibu-ibu yang udah berkeluarga gitu, misalnya stres ngurus anak, ngurus rumah dan segala macam, ataupun biasanya budak-budak korporat ya kan, suka stres dong, jadi ngeluapinnya caranya itu teriak-teriak. Terus caranya juga ya di pound kan emosi, jadi kita untuk menyalurkan emosi ini juga bagus banget buat nyalurin emosi. Jadi kalau lagi marah, lagi apa, udah gebuk sekenceng mungkin gitu. Tapi nggak gebuk ke matras kan, cuman gini aja kan? Matras dong. Oh, matras yang Makanya gitu. matrasnya pada bolong-bolong. Saya nggak tahu lagi, maaf nih, bener saya nggak tahu. Iya, biasa tapi matrasnya matras biasa, matras yang matras biasa. Tapi nggak usah terlalu mahal sih. Sayang kan kalau mau dipukul juga ya? berapa juta ya kan, sayang. Jadi tetap jadi dia memukulnya ke matras ya? Ke matras. Jadi bahkan justru nggak boleh di lantai kosong gini, karena kan nanti rentan patah sticknya. Kalau ada matras kan ada alasnya. Gitu. Lembal lah ya, dikit lah ya. Gitu. Dukanya apa nih? Dukanya apa ya dukanya? Paling kadang kalau sebagai instruktur ya, kadang misalnya kita suka terlalu banyak ngajar, jadi mungkin sering capek gitu misalnya. Ya capeknya aja sih, capeknya, tapi maksudnya badannya tiba-tiba suka panas gitu. Kalau aku sih, kalau instruktur lain mungkin kuat ya, tapi kalau aku nggak terlalu bisa yang misalnya sehari ngajar 3 kali kayak enggak. Tapi ada instruktur yang seperti itu, tapi aku enggak. Iya, maksimal sehari berapa kali? Sebenarnya kan kalau anjurannya sih maksimal berapa ya, tergantung orangnya sih Kak. Jujur aku takut, soalnya banyak instruktur yang ngajarnya bisa sehari 5 kali gitu ya. Kalau aku enggak sih. Apa karena aku lagi kuliah ya, jadinya nggak terlalu fokus untuk ke situ gitu. Maksudnya udahlah ya, udah selingan-selingan aja gitu sih. Jadi sehari. Kalau aku biasa sehari 1 sampai 2 kali. Tapi tiap hari ya? Itu pernah di titik itu, bener-bener sampai nggak pernah istirahat gitu, nggak pernah rest day, itu pernah. Gitu, tapi lama-lama aduh kayaknya nggak baik juga kan kalau misalnya terlalu di push gitu. Tapi dukanya nih sebenarnya sih banyak benefitnya sih. Iya bener. Kalau dukanya sih ya stres, banting-banting kayak bukan banting, mukul-mukul ya kan. Dukanya apa ya, dukanya sih nggak terlalu ya. Fun-fun aja kok. Ya, berarti permasalahan utamanya gimana menjaga pola makan nih. Berarti kalau pola makan bebas sekarang, apa aja? Gitu-gitu kalau aku enggak sih. Aku kalau lapar makan aja. Ya tapi mungkin terbakar ya guys, kalau sehari 2 kali ya
hilang Lumayan. fatnya, ya hilang fatnya. Kalau orang normal aja berapa harusnya? Kalau kita normal, kita orang normal yang bukan instruktur nih, Ponfit itu seminggu berapa kali maksimal? Kita sebagai member. Maksimal sih, emang nggak ada maksimalnya sih Kak. Cuman kalau misalnya di PAUN itu biasanya, misalnya kita olahraganya cuma sebulan sekali, biasanya badan kita tuh suka sakit-sakit lagi setiap kali habis PAUN. Jadi kalau saran dari aku, minimal tuh kalau mau nge-PAUN seminggu 2 kali lah. Jadi badannya tiap kali mau nge-PAUN lagi nggak sakit lagi gitu. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Sabtu dan Minggu. Bisa, atau misalnya hari weekdays diselingi sama weekendnya bisa. Kalau di sini ngajar hari apa aja untuk Ponfit? Kalau aku pribadi itu hari Selasa aja. Tapi kalau jadwalnya sih ada di Senin, Selasa, sama Sabtu ya. Iya. Berarti di sini ngajarnya nggak cuma Ponfit ya? Iya. Zumba juga Zumba ngajar, Ponfit juga ngajar. Iya betul. Sebenarnya nih, kita main pertanyaan konyol-konyol aja nih ya. Suka Zumba atau Ponfit? Untuk saat ini PAUN. Kenapa? Dari segi apa sukanya? Kan sama-sama olahraga. Kakak, itu pertanyaan menarik sih. Tidak menjatuhkan olahraganya ya. Iya kan sama-sama Benar-benar. instruktur. Benar-benar. Satu instruktur Zumba, satu instruktur Ponfit. Benar. Dari Zumba ke Ponfit itu judulnya nanti. Ya kan? Nah, kalau disuruh milih, kenapa pilih Ponfit? Apa benefitnya? Apakah yang ini duitnya lebih banyak? Mungkin, ya kan? Atau yang ini lebih apa? Kan saya pilih Ponfit. Itu kenapa? Detailnya kenapa? Mungkin sekarang memang lebih fokus ke PAUN-nya. Kan memang aku alhamdulillah dipilih jadi PTC kan tahun ini. Apa itu? PAUN Tour Crew. PAUN Tour Crew. Apa itu? Jadi di instruktur PAUN ada 3. Yang pertama ada PAUN Pro. Biasanya PAUN Pro itu ya kita ambil license, itu kita udah langsung jadi PAUN Pro. Pro aja. Pro aja. Kalau PTC itu kita ada seleksi. Seleksi ke HQ-nya, ke Amerikanya itu, ke PAUN-nya. Jadi nanti dipilih PAUN Tour Crew tuh kayak ibaratnya kita diwajibkan atau punya kewajiban untuk menginfluence orang-orang untuk ikut olahraga PAUN. Jadi lebih ke apa ya bahasanya? Bukan Edukasi. Iya, edukasinya lebih gitu loh. Kreator, Iya. sosial media kreator. Kayak, lebih ke situnya. Jadi kita diwajibkan untuk menggait member. Tour Crew. Iya, PTC. PTC. Nah, terus PAUN Tour Crew ini diseleksi laginya di mana? Via online apa harus ke sana? Ke Amerika? Alhamdulillah sih via online. Jadi kita ngisi pertanyaan-pertanyaan gitu sih. Gitu. Ini PAUN Tour Crew-nya Indonesia atau Kalau karena tinggal di Indonesia, jadi PAUN Tour Crew-nya Indonesia. ngapain itu aktivitasnya? Biasanya event-event gitu sih. Oh. Ikut event. Tapi tergantung lagi kalau misalnya diundang di event itu biasanya komunitasnya undang kita. Ini dapat dari si Amerika untuk mensiarkan PAUN lebih luas. Iya, betul. Baik di kalangan anak kecil, orang tua dan lain-lain Betul, kan gitu. gitu. Nah, itu dapat apa itu benefitnya jadi PTC? Sebenarnya pertama pasti kebanggaan, ya kan? Karena kan dipilih langsung dari merekanya kan, dipilih langsung dari programnya gitu ibaratnya. Terus apa lagi ya? Ya kalau misalnya sesuai material sih pasti alhamdulillah gitulah, lebih gitu tiap event ya alhamdulillah ada pemasukan lebih gitu. Ya, di Indonesia PTC-nya ada berapa banyak? Kalau untuk sekarang sih lebih dari 50 kayaknya. Wah. Sekitar 50-an kayaknya. Salah Soalnya- satu PTC di Indonesia nih dia nih berarti nih. Aliza nih berarti. Iya. Wow. Kalau di Depok aja, aku lupa ya, antara 2 sampai 3 orang di Depok. Satu Depok nih. Iya, heeh. Wow. Tapi kalau tahun ini, tahun 2025 ini, lagi banyak banget yang dipilih. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya lebih eksklusif lagi, gitu. Kalau tahun ini lebih banyak, mungkin kan lebih biar mempromosikan PAUN-nya juga. Apalagi sebenarnya di Indonesia ini banyak banget komunitas atau orang-orang tuh yang dibanding negara-negara lain tuh Indonesia paling besar loh minatnya dalam PAUN.
gitu. Jadi kalau misalnya dibanding negara lain, Indonesia tuh besar banget minatnya dalam pound. Emosian orangnya. Stresan ya. Stres rilis dan emosian. Iya bener. Stres lihat konten Instagram. Sama dunia-dunia. Iya. Gitu. Tapi di Ponfit sendiri sekarang kalau kita bicara untuk wilayah Depok dan sekitarnya ya, ini kan ada di Depok. Peserta yang hadir untuk sekali event di sini banyak nggak peserta? Kalau dari yang Haliza ngajar tiap hari apa tuh Selasa atau apa? Kalau dulu pas 2023 itu pound itu lagi naik daun banget. Jadi kayak bisa satu kelas tuh bisa minimal 30 orang. Wow. Iya kayak gitu. Ya kalau sekarang udah mulai back to normal, paling ya berapa ya 20-an gitu sih. 10 sampai 20-an gitu. Itu juga udah banyak kalau reguler. Biasa kalau untuk studio karena studio kan terbatas ya tempatnya ya. Di segitu aja udah banyak sih. Tapi kalau misalnya biasa di komunitas, kalau di luar komunitas gitu, apalagi di mall tempatnya kan lebih besar. Jadi ya pasti lebih banyak gitu. Iya. Ada endorse dari luar yang kayak tadi sudah ceritain itu. Itu dari yang dipilih hanya PTC aja atau gimana? Enggak Kan sih. ngomongnya ambasador ya, agak-agak mirip dengan ambasador. Gimana tuh? Enggak sih, emang tergantung brandnya mau sama siapa, balik lagi gitu. Misalnya alhamdulillah aku yang ditunjuk ya, kalau aku mau ya udah kita kerjasama gitu. Oh, tapi itu kerjasama berarti sama brand itu? Iya, tapi kerjasamanya nggak pakai assignment gitu sih Kak. Jadi ya kalau misalnya mereka suka ngadain event-event, kan eventnya juga nggak setiap minggu, nggak setiap bulan, jadi nggak perlu ada kontrak yang semacamnya gitu kan. Ya udah kalau misalnya aku dipanggil, ya aku datang gitu. Sebenarnya menjanjikan nggak sih Ponfit ini buat orang yang mau jadi instruktur dan menghasilkan duit gitu? Menjanjikan sih, tapi balik. Jawabnya agak menjanjikan. Jawabnya ragu gitu, yang bener dong. Kan sekarang udah jadi PTC loh. Iya sih, mungkin karena beda persepsi kali ya. Tapi maksudnya kalau dilihat dari instrukturnya sih menjanjikan kalau memang instrukturnya niatnya fokusnya ke situ. Kalau misalnya ngajarnya cuman males-malesan atau gimana, ya gimana mau menjanjikan Kak, gitu loh, paham gak sih? Jadi ya tergantung dari diri sendiri. Sehari 5 kelas ya? Kalau sehari mau 5 kelas sanggup, ya udah. Sehari 5 kelas dikali 7, 30 kelas. Kalian luar biasa. luar biasa banget. Kalau aku kayak beneran aku gak kuat deh. Iya kan memang beda-beda balik Beda-beda. orangnya. Jadi kalau benefit juga lumayan ya, nggak jelek-jelek banget ya? Enggak. Tapi kalau misalnya intens, misalnya kita sebagai instruktur, misalnya bukan Ponfit doang ya. Misalnya seminggu ngajar, kalau misalnya aku anak kuliah aja ngajar 3 kali seminggu di studio ini aja, per bulan juga udah dapat lumayan kan, gitu. Tapi nggak kebeli iPhone 16 kan? Kalau sebulan gak ada tambah-tambahan. Maksudnya Kalau ada apa? tambah-tambahan, ada event gitu-gitu ya, insya Allah bisa. Nah, makanya kan tergantung orangnya. Iya ya. Harapan kedepannya Haliza ini mau ngapain? Apa mau buka studio tandingan hari ini kan? Namanya bukan studio senam Haliza studio Studio. senam Haliza Studio. Di seberangnya lagi kan. Ketawa dia. Ya kan kita nggak tahu nih. Ya, jadi apa harapan ke depan dari Haliza? Kalau aku pribadi sih, Selain lulus kuliah ya? itu Selain lulus kuliah, itu saya nggak tanya. Itu saya nggak tanya lulus kuliah. Harapannya ya semoga sih bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Jadi apalagi anak-anak muda, semoga dengan adanya aku menjadi instruktur, masa menjadi contoh instruktur muda gitu ya di Indonesia, atau apalagi di Depok gitu ya. Jadi semoga orang-orang tetap mau olahraga dengan sepenuh hati tanpa paksaan gitu. Padahal dia sendiri dipaksa. Iya, padahal awalnya dipaksa, tapi kan lama-lama Padahal dia dipaksa. Iya. seneng karena Ada duitnya, ya kan? Oke deh. Ya, jadi kita gitu aja. Kita bicara bincang tentang Ponfit hari ini. Mungkin hari yang lain kita mampir lagi ke hari ini. Terima kasih Kak Haliza Terima atas kasih, waktunya. Kak Dika. Jadi udah diajarin sedikit-sedikit tentang Ponfit, walaupun agak susah buat saya ya. Tapi nggak ada batasan umur, nggak ada batasan apapun. Jadi itu high impact. Kalau yang mau ikut ya harus fisiknya juga oke. Jangan lupa makan, kayak itu butuh stres release yang kencang. Iya. Jangan lupa ini Ponfit nih ininya juga harus asli nih, jangan beli yang palsu. Jadi saya ada PTC juga di sini, jadi udah banyak cerita.
nggak ada di Indonesia, mungkin harus di luar. Nanti itu disewa kali bisa. Iya, dipinjemin. Oke, dari saya dan Kak Aliza undur diri dari Studio Senam hari ini. Selamat sore. Bye.